Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu segitiga daya. Daya adalah sejumlah energi listrik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Nah, ini adalah pengertian daya. Lalu, sedangkan segitiga daya adalah sebuah segitiga siku-siku trigonometri yang digunakan untuk memudahkan dalam menghitung daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Seperti pada gambar itu adalah segitiga siku-siku trigonometris atau segitiga dayanya ya teman-teman. Kita lanjut. Untuk pembahasan kali ini ada daya aktif atau daya nyata, daya semu, lalu daya reaktif, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau apa saja yang bisa kita temukan atau maupun barang atau bagaimana jenis-jenisnya. Oke, kita lanjut. Nah, daya aktif atau daya nyata. Daya aktif adalah suatu daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban atau merupakan daya yang sesungguhnya dibutuhkan beban. Daya ini digunakan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi bentuk energi yang lain. Nah, di sini dicontohkan seperti sebuah lampu yang dimana pada lampu tersebut terdapat konversi energi listrik yang menjadikan lampu tersebut bercahaya. Lalu satuan dari daya aktif yaitu adalah watt, dan daya aktif ini bisa terjadi pada beban induktif maupun beban resistif. Beban induktif itu seperti beban yang terdapat lilitan atau kumparan magnet gitu. Seperti kalau bisa dibilang seperti kipas angin, lalu pompa air itu termasuk beban induktif. Nah, itu juga termasuk bisa dikatakan beban daya aktif. Kita next. Untuk rumus daya aktif, rumusnya seperti ini. Untuk satu fasa V kali I kali cos pi. Untuk yang tiga fasa, yang bawah itu tiga fasa, itu salah ketik, tinggal nambahi akar 3 saja. Kita next. Daya semu. Nah, daya semu merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Kapasitas daya ini yang disediakan oleh PLN dengan satuan VA atau volt ampere. Pada persamaan segitiga daya yang bisa dilihat bahwa daya semu ini tidak terdapat cos pi. Jadi untuk daya semu tidak ada cos pi seperti yang kita lihat pada segitiga tadi. Daya semu dengan sangat jelas tentang pengertiannya saja sudah merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai. Artinya tidak ada beban sama sekali. Pada suatu instalasi rumah dan gedung untuk menentukan suplai daya PLN atau daya semu, kita harus melihat daftar yang sudah disediakan. Nah, ini ada tabel urutan daya listrik yang disediakan oleh PLN. Dari nomor 1 hingga nomor 10. Untuk yang nomor 1 250 itu sudah jarang sekali, hampir tidak terpakai ya. Nah, untuk yang nomor 2 450 mungkin masih ada. Bisa dikatakan kalau dulu sampai sekarang di desa saya masih pakai yang 450. Untuk yang ketiga ini nomor urutan 3 900 volt ampere dengan arus 6 ampere. Ini sudah di mana-mana. Artinya di kota juga ada, di desa juga ada, karena terbilang beban
beban atau barang-barang peralatan rumah tangga yang kita pakai memang sudah banyak, lalu menguras daya ya, membutuhkan banyak daya. Seperti itu untuk rumusnya. Untuk yang listrik satu fasa S sama dengan V kali I. Kalau yang 3 fasa tinggal menambahkan akar 3. Oke, kita next. Daya reaktif. Daya reaktif adalah sebuah daya yang terserap untuk pembentukan medan magnet. Daya ini ditimbulkan oleh beban induktif seperti transformator, motor, dan lain-lain. Beban induktif disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang digunakan untuk membangkitkan medan magnet agar peralatan listrik dapat bekerja dengan baik. Satuan dari daya reaktif ini adalah VAR, volt ampere reaktif. Jadi daya reaktif ini dimisalkan seperti motor, trafo, dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, kipas angin juga termasuk daya reaktif karena terdapat lilitan yang ketika dialiri listrik maka membentuk medan magnet. Nah, itu untuk menggerakkan kipas tersebut agar menjadikan listrik ke gerak. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita analogikan segitiga daya itu seperti gelas atau air yang diisi minyak. Air ditambahkan minyak. Jadi seperti ini. Daya semu tadi kan listrik yang disediakan oleh PLN atau daya total yang disediakan oleh PLN. Jadi seperti itu gambarannya. Lalu daya aktif atau watt, yaitu listrik yang sebenarnya terpakai. Jadi yang kita gunakan dalam sehari-hari itu ya daya aktif itu. Nah, seperti itu. Lalu daya reaktif itu untuk yang VAR. Nah, ini beban yang memiliki rugi-rugi daya karena berbagai faktor. Nah, salah satu faktornya itu Kospi atau faktor daya. Karena ada beban induktif tadi, pembentukan magnet, kumparan yang dialiri listrik lalu membentukkan magnet itu tadi. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjutkan. Rumus untuk daya reaktif yaitu Q sama dengan V kali I kali sin theta. Kenapa kok nggak cos theta? Nah, sin theta karena segitiga daya, dari gambar segitiga daya yang memiliki beban yang diapit atau yang memiliki sudut yaitu daya aktif. Jadi untuk cos pi terjadi pada daya aktif. Meskipun yang daya reaktif memang pengertiannya beban induktif. Nah, jadi untuk rumus pada listrik yang 3 fasa tinggal menambahkan akar 3. Oke, kita lanjut. Faktor daya. Faktor daya atau power factor atau cos pi. Nah, ini tadi yang saya maksud. Merupakan suatu nilai yang disebabkan oleh adanya kerugian daya. Cos pi ini merupakan perbandingan dari daya aktif, daya yang sebenarnya terpakai dengan daya semu. Nah, atau total keseluruhan daya. Cos pi pada instalasi satu fasa biasanya ditetapkan 0,8 karena tidak akan jauh dari nilai tersebut. Jadi terbentuknya cos pi atau faktor daya ini yang saya maksud tadi perbandingan dari daya aktif atau daya yang terpakai atau daya yang kita gunakan dengan daya semu
Nah, itu menghasilkan sudut. Nah, sudut itu namanya cos pi atau cos theta atau terserah ya. Yang penting cos. Nah, pada instalasi satu fasa yang kita tahu PLN membatasi cos pi dengan nilai 0,8. Karena jika melebihi dari 0,8, nah nantinya akan berbahaya pada sekeliling mereka, pada daerah sekitar itu tadi. Itu juga nantinya akan kena denda oleh PLN. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, hubungan segitiga daya dan faktor daya. Nah, kita lihat pada gambar ya, teman-teman. Nah, ini gambar yang sama seperti yang gambar awal, yaitu daya semu ada di atas dengan rumusnya seperti itu. Nah, letak cos pi diapit oleh daya semu dan daya aktif. Jadi perbandingan dari daya aktif dengan daya semu menghasilkan faktor daya atau power faktor. Nah, untuk daya reaktif, karena cos jadi sin, jadi daya reaktif menggunakan sin. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, contoh penerapan segitiga daya. Nah, untuk daya aktif sendiri tadi kan daya yang kita pakai atau daya yang digunakan sebenarnya, daya yang dapat merubah energi listrik menjadi energi lain. Nah, di sini penerapannya seperti saya contohkan, ini seperti setrika, lampu, heater. Nah, kipas angin sebenarnya juga termasuk, akan tetapi itu kipas angin itu juga termasuk pada daya reaktif karena memiliki lilitan, dan untuk menggerakkan kipas tersebut dia harus membentuk medan magnet terlebih dahulu. Jadi kipas angin, pompa air, lalu AC, lalu kulkas atau mesin cuci dan lain sebagainya itu termasuk daya reaktif karena memiliki lilitan atau kumparan, dan cara penggunaannya dialirkan listrik terlebih dahulu lalu dapat menghasilkan atau mengkonversi energi yang lainnya. Untuk daya semu ini kan tadi pengertiannya yaitu daya yang tersedia atau daya yang disediakan oleh PLN lah ya kasarannya, kayak gitu. Jadi contohnya saluran dari PLN itu kan tanpa beban, artinya yang disuplai tanpa beban itu daya semu, total daya. Nah, saluran transmisi dan saluran distribusi dari PLN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.